Mantan Kepala BNN Ahwil Lutan menjadi saksi ahli bidang sidang narkoba bekas Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Lutan ditanyai mengenai kegunaan barang bukti narkotika sebagai sarana jual beli. Sidang dugaan peredaran gelap narkoba Teddy Minahasa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak Senin pagi. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli ini, Hakim Ketua John Sarman Saragi menanyakan kepada saksi ahli apakah barang bukti narkotika dapat digunakan sebagai sarana jual beli dalam melakukan undercover buying. Ia pun menyebut pemusnahan barang bukti narkoba bisa ditunda jika ada alasan tertentu. Bahwa barang yang sudah disita mutlak harus dimusnahkan. Mutlak harus dimusnahkan. Yang boleh disisihkan hanya tadi untuk kepentingan sidang pengadilan dan untuk kepentingan pendidikan dan latihan. Ini jelas di undang-undang sangat tegas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan barang bukti untuk menjebak, terus waktu kita menjebak ke seseorang, kita tangkap. Barang bukti yang datangkan kan barang kita. Jadi ini jadi barang bukti apa? Pasti tidak ada gunanya kan? Jadi makanya tidak ada di dalam teknik undercover buying narkotika begini menggunakan barang jenis narkotika. Namanya saja undercover buying. Jadi itu harus dengan uang kita beli. Jadi di dalam teknik ini kita tidak mengenal undercover. Ya, untuk mengetahui terkait sidang mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa hari ini, kita sudah bergabung dengan rekan Ihsan Ali dan juru kamera Hanil Rivelino langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya, selamat sore Ihsan. Ini ada poin-poin apa saja yang disampaikan pada saat sidang dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, baik, selamat sore Rolando dan pemirsa BTV. Kita ketahui bersama sidang kasus X lanjutan dari Kapolda Sumatera Utara, Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang mulainya pada pukul 10 pagi dan sudah berlangsung selama 6 jam lamanya. Hingga saat ini sidang masih berlangsung dan tepat saya di depan ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dipimpin oleh Hakim Ketua John Sarman Saragi. Pada sidang kali ini beragendakan jaksa penuntut umum menghadirkan 2 ahli. Yang pertama yakni Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, yakni Komjen Purnawirawan Ahwil Lutan, serta ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, yakni Eva Ahyani Zulfa. Ada beberapa poin menarik yang disampaikan dalam persidangan, khususnya dari ahli Lutan ini. Yang pertama, yakni Lutan memaparkan di muka persidangan terkait peran undercover buy dan barang bukti dalam kasus Irjen Teddy Minahasa. Dari perkataan ahli ini bahwa barang bukti dari kasus narkoba tidak boleh digunakan untuk sebagai objek pembelian terselubung atau undercover buying. Lutan menjelaskan bahwa undercover buying itu adalah pembelian terselubung, pembelian narkoba yang berkaitan dengan suatu kejahatan narkoba untuk oleh undercover agen untuk mendapatkan narkoba sebagai barang bukti dan menangkap tersangkanya. Namun Lutan juga menyatakan dan menegaskan undercover buying harus disertai surat tugas. Ia sekali lagi benar-benar menegaskan bahwa harus ada surat tugas. Jika tidak ada surat tugas, itu bisa dianggap sebagai ilegal dan itu merupakan operasi liar dan berpotensi ditangkap oleh satuan kepolisian dari satuan lain. Jadi surat tugas itu harus diperlukan dalam undercover buying dari kasus Teddy Minahasa. Selain itu, saksi ahli dari BNN ini, Lutan juga menjelaskan barang bukti narkoba hanya boleh disisihkan untuk keperluan pengadilan ataupun keperluan pendidikan. Misalnya untuk pendidikan bisa dalam hal penelitian dari laboratorium ataupun dari pendidikan dari anjing pelacak dari narkotika itu sendiri. Namun ia juga menegaskan kegiatan ini pun harus disertai dengan berita acara. Jadi harus runut kalau narkoba ini disisihkan untuk pengadilan maupun pendidikan. Tanpa berita acara, lagi-lagi ini adalah operasi yang liar dan harus terunut ditulis dalam berita acara. Selain itu juga
saksi Lutan ini menjelaskan bahwa barang bukti yang disita itu harus dimusnahkan 1 minggu ataupun bisa diperpanjang hingga 2 minggu lamanya. Kemudian ada tadi sesi menarik dalam persidangan ketika terdakwa dari Irjen Teddy Minahasa menanyakan langsung kepada saksi ahli dari BNN ini, Lutan, yakni apakah suatu percakapan yang menyangkut narkotika itu tidak ada objek narkotika yang dimaksud, baik wujud aslinya, foto, gambar. Karena kita ketahui bukti percakapan menjadi saksi kunci dalam kasus Irjen Teddy Minahasa, yakni bukti percakapan lewat aplikasi WhatsApp antara Teddy Minahasa dengan ex-Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Dodi Prawiranegara. Saksi ahli dari BNN ini, Lutan, menyatakan bisa saja chat ataupun WhatsApp itu bisa menjadi barang bukti dikarenakan ia mencontohkan dari kasus dari mantan pemimpin militer Panama, yakni Jenderal Manuel Antonio Noriega, bahwa Jenderal Bintang 4 tersebut bisa dikenakan pidana dari narkotika walaupun ia tidak terbukti mana narkobanya, tapi ia ada bukti dari percakapan. Jadi ahli Lutan juga menegaskan bahwa tidak harus ada barang bukti ataupun positif dari narkoba, tetapi bukti percakapan dari transaksi itu juga bisa dikenakan pidana dalam narkotika. Dan ketika kita mengulas ke belakang terkait kasus Irjen Teddy Minahasa selaku ex-Kapolda Sumatera Barat ini, pada awalnya saat itu Polres Bukit Tinggi hendak memusnahkan 40 kg sabu. Namun Teddy Minahasa diduga terselubung untuk menangkap dan 5 kg dari sabu itu sendiri. Dan selain Teddy Minahasa, ada 4 anggota polisi yang juga ikut terjerat dalam kasus ini. Dan Teddy Minahasa juga dijerat dengan pasal 114, 132, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati maupun maksimal penjara 20 tahun penjara. Rolando, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ihsan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.